Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi bersama Ngopi, ngobrolin perkuliahan IMAPS. Tapi kali ini ada yang beda nih. Kita bakal ngopi on the road. Jadi kita keliling-keliling naik mobil sama narasumber kita. Nah, pada hari yang indah dan cerah banget ini, kita kedatangan tamu spesial teman-teman semuanya. Beliau ini adalah seorang perempuan hebat, dosen di IMAPS UMY. Sebagai seorang perempuan, beliau ini sangat inspiratif sekali teman-teman, karena Bu Indah Fatmawati ini menempuh pendidikan sampai S3. Wow, bener-bener emansipasi wanita di zaman modern banget gak sih? Gimana kalau kita undang aja ibunya? Sebentar, aku telepon dulu ya. Mari kita telepon Ibu Indah Cantik. Ibu Indah Cantik. Ringing. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Ibu Indah Cantik di mana ya? Halo, lagi di kampus ini. Oh, di kampus. Di lobi gedung Pasca. Apa kabar, Salsa? Alhamdulillah baik, Bu. Salsa mau ngajak Ibu ngobrol-ngobrol sebentar ya, Bu. Salsa jemput. Ngobrol apa nih? Salsa jemput di depan kampus, oke? Oke. Pas kebetulan lagi di lobi gedung Pasca. Oke, siap Bu Indah. Salsa jemput ya. Oh, itu dia tuh Ibu Indah. Thank you. Iya. Halo Salsa, assalamualaikum, waalaikumsalam. Waduh, teman-teman, kita sambut Ibu Indah, dosen kita yang paling cantik di IMAPS nih. Halo, assalamualaikum. Ibu, apa kabar Ibu? Cantik banget hari ini. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi kita hari ini lagi ada acara nih Bu, ngopi on the road dari IMAPS. Oke, mana nih kopinya? Nih, oh iya, lupa teman-teman rasanya. Jadi kita akan ngobrolin tentang perkuliahan di IMAPS tuh seperti apa. Oke. Nah, untuk informasi nih, Bu Indah ini merupakan dosen di IMAPS yang salah satunya yang beliau tuh ikut perjuangan di mana IMAPS awalnya dibangun teman-teman semuanya. Mungkin boleh Hanya Bu. salah satu. Wah, tapi berjasa banget sih Bu. Wah, belum apa-apa lah. Ibu gimana hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Bahagia Bu hari ini? Semangat ya? Wah, semangat. Hari ini agendanya diskusi sama mahasiswa S3 nanti. Wah, Mau nagih-nagih progres disertasi. wah. Teman-teman yang S3 siap-siap ya, habis ini ditagih Ibu. Siap dong, udah janjian. Iya. Ini kita sambil keliling-keliling nih Bu, aku mau nanya dikit. Gimana sih Bu awalnya IMAPS tuh bisa berdiri di UMY ini Bu? Oh, kalau itu kan memang karena pada tahun 2016 itu UMY lagi gencar-gencarnya melancarkan strategi internasionalisasi ya. Dan waktu itu sudah ada IP-IP yang lain. Nah, kebetulan di Fakultas Ekonomi itu di akuntansi udah ada dan di IE juga sudah ada, yang belum ada di manajemen. Nah, saya ingat banget itu waktu ada acara ICOMS yang keberapa ya, tahun 2015 itu ingat banget. Waktu nemenin Pak Gun duduk di acara pembukaan itu, Pak Gun bilang, pokoknya ayo dimulai internasional programnya manajemen dan pakai kelas kecil aja dulu, pokoknya kita bikin kelasnya dulu. Nah terus mulailah tahun 2016 itu dirintis. Sebetulnya yang merintis pertama itu malah Bu Retno dan Bu Arni, ya saya bantu-bantu aja waktu itu ya. Merintis dalam artian merekrut. Waktu itu kan Bu Retno Widowati kaprodinya, yang merekrut, yang menseleksi itu Bu Retno dan Bu Arni. Seleksinya masih dengan cara kita undang adik-adik yang pendaftar 2016 yang nilainya terbaik. Terus kita tawarin untuk masuk ke kelas internasional. Nah, dari situ terkumpul ada diwawancarain kan, mau nggak bergabung? Karena kita harus mastiin ya, karena ini kan
angkatan pertama yang bakal jadi lokomotifnya IMAP. Nah waktu itu kita tawarin mau nggak bergabung dan seterusnya sambil kita pastiin nilai mereka, terus nilai bahasa Inggris juga terutama. Nah udah waktu itu terkumpul 22 mahasiswa seingat saya. 22 atau 23 ya, Wow, 2016. udah 20 orang tuh Bu. Iya, lebih 20 lebih. Nah, Hebat kalau nggak salah 23. Nah, setelah itu mulai jalan dan itu menurut saya angkatan pertama itu lumayan smooth ya, maksudnya untuk kategori kelas angkatan baru itu mereka termasuk sangat kooperatif dan alhamdulillah mereka juga menunjukkan kinerjanya. Waktu itu ada satu yang kemudian pindah ke KU karena mungkin memang cita-citanya dia mungkin masih pengen masuk KU ya. Nah, tapi mereka juga sudah sempat mengalami kebersamaan di IMAP. Jadi kita sudah bersama 1 tahun gitu. Dia juga termasuk aktif di kelas. Nah, yang 22 yang masih stay itu mereka melanjutkan mengikuti program-program yang sudah kita desain. Kan standarnya IP itu mahasiswa harus exchange. Waktu itu kan wajib banget exchange. Ya. Internasional banget ya Bu. Iya, exchange 1 semester di luar negeri. Jadi begitu, tahun 2016 direkrut, kebetulan tahun 2017 Bu Arni itu pindah ke MM. Bu Arni ngurus MM. Nah, kemudian mulailah saya didapuk untuk jadi bidannya IMAP. Waktu itu kita dapat ruangan yang sekarang jadi kantor IMAP itu masih gudang. isinya furniture yang nggak kepakai gitu. Saya datang, aduh gimana ini ya, tapi ya alhamdulillah kita ngajuin peralatan kantor dan sejenisnya gitu, dan teman-temannya alhamdulillah kantor mulai terbentuk. Kemudian waktu itu ditemenin Mas Ridwan, inget banget belum ada staff soalnya, jadi dipinjemin staff dari fakultas. Terus ya udah kita mulailah yang pertama kali di arrange tentu saja mulai mikir student exchange ya, karena kebetulan alhamdulillah kita sudah punya mitra-mitra asing yang sebelumnya kan sebetulnya prodi manajemen itu sudah mulai mengirim mahasiswa untuk student exchange keluar. Oh, sudah mulai mengarah. Walaupun belum ada IMAP, iya. Jadi dari teman-teman reguler justru yang sebelumnya itu merintis ikut student exchange. Nah, jadi kita tinggal melanjutkan saja. Nah, mulailah kita kirim. Waktu itu seingat saya yang pertama kali berangkat itu adalah Mbak Yovita ke Chiang Mai, kemudian ada Mas kok lupa ya, yang ke KKUIC dan ya angkatan 2016 itu. Nah, setelah itu ya sudah mulailah tahun 2017 alhamdulillah kita sudah mulai ikut rekrutmen di Penmaru UMY dan kita dapat mahasiswa sekitar 35 kalau nggak salah ya. Alhamdulillah. Terus tahun kedua meningkat, mahasiswa kita lebih banyak, 40 lebih, sampai akhirnya di split 2 kelas untuk tahun pertama. Karena kan tahun pertama itu kita masih lihat mahasiswanya gimana nih nanti. Alhamdulillah di tahun-tahun berikutnya itu tetap jadi 1 kelas. Nggak tahu kalau sekarang ya. Kalau sekarang kan malah mungkin sudah pada siap-siap, 2019 sudah siap-siap skripsi ya. Nah, 2020 kita mulai dapat 2 kelas penuh. Alhamdulillah. Jadi walaupun kita termasuk yang baby ya di IP-nya UMY, kan kita termasuk anak bungsu sebelum kemudian ada IP-nya FAI itu. Tapi alhamdulillah jumlah mahasiswa itu terus meningkat. Ya, itu kan menunjukkan bahwa IMAPS alhamdulillah digemari. Mudah-mudahan semakin kesini juga jumlah pendaftarnya semakin meningkat terus. Amin, teman-teman semua. Amin ya rabbal alamin. Tapi aku salut banget sih Bu, walaupun Kenapa? masih baby dan dimulainya berarti udah 5 tahun sekarang ya Bu, dari 2016. Resminya di launching itu 2017 pas ICOMS gitu, pas kita kan tiap tahun ngadain ICOMS ya.
Nah, pas ICOMS yang 2000 berapa itu, 2017 atau 2018 itu, inget banget Pak Gun pesen ke saya nih, pokoknya harus ada yang getih untuk mengembangkan IMAP, kata Pak Gun waktu itu. Getih itu artinya berdarah-darah. Waduh, ini ya Harus udah. getih kata Pak Gun. Emang kalau mau, mungkin itu ada message-nya ya teman-teman ya. Jadi kalau emang kita pengen mencapai sesuatu, ya kita harus all out kan. Harus all out, harus berani berdarah-darah supaya apa yang mau kita capai itu benar-benar terwujud gitu. Keren banget. Berarti dari awal buka aja udah exchange-nya ke negara-negara yang hebat ya Bu? Oh iya, kalau itu sebetulnya sejak sebelum IMAPS, Prodi Manajemen itu sudah keren exchange-nya. Makanya saya itu berharap walaupun kita sudah ada IP, teman-teman yang reguler itu tetap aktif ikut exchange karena kan ada kesempatan ya. Ada kesempatan walaupun untuk teman-teman reguler itu nggak wajib. Tapi kenapa nggak dipakai gitu loh kalau ada kesempatan itu, karena biasanya untuk exchange semacam itu kan tuition fee-nya di waive ya, dibebasin. Jadi mahasiswa tinggal bayar mungkin dormitory, living cost sama tiket. Bahkan beberapa perguruan tinggi waktu itu ya, beberapa perguruan tinggi yang dormitorinya mahal, lebih mahal dari tuition fee-nya, itu malah yang digratisin justru dormitorinya, tapi tuition fee-nya bayar dikit banget, murah banget, kayak cuman ya uang administrasi lah, nggak signifikan. Waktu itu, mungkin sekarang sudah semakin banyak mitranya, sudah semakin banyak kolaborasi kerjasama internasionalnya, mudah-mudahan ya. Bahkan kalau nggak salah sekarang udah ada exchange yang online ya Bu ya. Oh iya. Jadi kita nggak perlu. Oh itu kan karena pandemi ya. Iya, Kalau mungkin kalau sudah nggak pandemi, udah nggak ada lagi kali ya yang online, karena waktu itu saya lihat teman-teman adik-adik mahasiswa itu agak kecewa karena niatnya masuk program internasional itu kan bisa benar-benar ngerasain international exposure ya. Betul. Jadi kalau harus online, mending entar aja. Waktu itu banyak yang mendelay dulu exchange-nya, nungguin supaya bisa bisa ikut exchange offline. Ternyata daya tarik exchange itu tinggi sekali, dan dulu emang kalau tiap semester itu adik-adik mahasiswa itu selalu tak wawancarai, harus laporan. Gimana nih, sudah diskusi sama orang tua belum untuk rencana exchange-nya, udah mau exchange kemana? Kalau belum, semester depannya tak panggil lagi sampai mereka memenuhi target exchange-nya. Nah, ternyata ada pandemi ya, sayang sekali ya, kita tidak bisa menolak itu. Iya. Sehingga kegiatan exchange offline itu terhambat. Tapi alhamdulillah mitra-mitra kita kemudian segera responsif dan menawarkan exchange online. Ya at least mereka bisa merasakan vibes kuliahnya ya, kuliah dengan dosen-dosen asing, dengan teman-teman asing, walaupun secara online. Tapi menurut saya juga ini kok exchange online juga banyak juga manfaatnya, karena saya juga waktu itu ya dapat feedback dari mitra tentang gimana adik-adik menjalankan kuliah exchange online ini. Gitu. Nah, teman-teman semua, aku pengen ngasih tahu nih, Bu Indah. Sekarang IMAPS tuh udah ada merchandise yang keren-keren banget. Di sini aku ada tote bag-nya. Oke. Dan aku ada tumbler juga untuk Bu Indah. Waduh, thank you. Ibu, fly higher for better future. IMAPS. Silakan Ibu. Dosennya juga mau nih fly higher. Ini udah anget nih, udah ada isinya nih. Iya. Udah disiapin Khusus sama Mbak Salsa. Indah, Thank you so much. Iya, you're welcome. Boleh ya diminum ya? Boleh Bu, mari kita minum. Hangat. Iya, buat ngopi teh pagi-pagi di teh. Thank you. You're welcome. Keren nih.
Bu Indah, kalau aku lihat-lihat bahasa Inggris Bu Indah bagus banget ya, Bu. Wah, enggak, biasa aja. Gimana bahasa sih, Bu? Bahasa Inggris emak-emak. Biasa aja. Oh, adik-adik IMAPS nih yang keren-keren. Wah. Hebat deh. Oh. Tapi kan kita hebat karena dosennya juga gigih dan hebat-hebat, Bu. Kalau boleh tahu, Ibu belajar bahasa Inggrisnya gimana, Bu? Belajar bahasa Inggrisnya biasa-biasa aja. Dulu waktu sekolah aja, nggak ada yang ini. Cuman kan karena kebetulan seneng aja kali ya. Jadi dulu sempet ngebet gitu, agak ngebet belajarnya. Karena waktu kuliah kan waktu anak-anak masih kecil. Kalau sekarang kan udah jadi nenek, udah nggak sempet. Udah nenek ini. Udah sibuk nge-MC ya, Bu? Enggak. Ngomong cucu. Oh iya. Ngomong cucu-cucu karena cucunya 2. Cucunya udah 2. Nah, dulu belajarnya cuman di LT aja sampai terus ya udah belajar di LT pernah, di PPB pernah. Dulu tuh UMY punya program kursus buat dosen-dosen. Udah gitu aja. Terus pernah juga dulu belajar IELTS karena dulu pernah ikut sabbatical leave. Dulu kan UMY ada program sabbatical leave untuk dosen-dosen yang udah udah S3, udah lektor kepala yang ini ya, yang diharapkan bisa memulai, waktu itu kan kita mulai menggenjot publikasi internasional. Jadi dikompetisikan waktu itu, seingat saya ada 4 yang dikirim. Ada Prof. Rizal Yaya yang sekarang dekan kita, Prof. Yaya ke Malaysia kalau nggak salah, kemudian ada Pak Ahyar ke Glasgow, saya juga ke Glasgow, kemudian Pak Muhammad Ali ke Amerika. Ada 4 waktu itu, angkatan pertama itu seingat saya. Itu dikompetisikan tuh, Bu, dosen-dosennya? Ya, kita apply, tapi kan karena nggak semua dibiayai, kan akhirnya by competition. karena harus diseleksi ya. Ya kebetulan aja sih, alhamdulillah kok diperbolehkan untuk berangkat deh ke Glasgow. Nah waktu itu sebelum ke Glasgow sempat belajar IELTS gitu. Wow, UMY ini bukan cuma muridnya yang diinternasionalisasikan, tapi dosen-dosennya juga ya, Bu, diinternasionalisasikan. Iya, bahkan dosen-dosen yang baru, yang muda-muda kan sekarang malah dikirim ke Eropa ya untuk S3, dan itu luar biasa loh. Soalnya kalau di perguruan tinggi negeri kan mungkin program-program semacam itu dibiayai pemerintah. Nah, kalau di UMY kan dibiayai UMY sendiri. Keren. Keren banget nih. Masih buka lowongan nggak, Bu, dosen UMY? Masih. S3 dulu. Oh, S3. Kalau manajemen biasanya S3 yang kita rekrut. Oh, gitu. Ibu, kan aku sebenarnya tuh salut dan terinspirasi banget, Bu, sama Ibu. Soalnya untuk seorang perempuan tuh bisa menempuh pendidikan sampai S3. Itu waduh, gimana sih, Bu, bisa kayak gitu? Perjuangannya hebat banget. Wah, kalau itu mah biasa aja, by proses aja, karena emang sudah keharusan. Dosen kan emang diwajibin kuliah sampai S3 seharusnya, ya kan? Jadi ya saya ngikut aja sih, ikut prosesnya. Disuruh sekolah ya berangkat sekolah, disuruh publikasi ya publikasi, dikerjain. Kalau saya sih ini ya, mungkin saya mikir kalau saya diberi tanggung jawab ya saya akan lakukan semaksimal yang saya bisa. Tapi saya juga menyadari sebagai manusia kan kita selalu punya banyak keterbatasan juga. Jadi ya harus sadar diri daripada nanti kalau mungkin memaksakan diri jadi sakit atau gimana gitu kan. Gitu aja sih, sambil stay connected to Allah. Nah, iya kan kita berusaha jungkir balik, kalau Allah nggak meridhoi kan mungkin juga tidak akan tercapai kan ya teman-teman ya. Jadi ya yang penting itu selain berusaha juga selalu terus berdoa, memohon. Bahkan sudah berdoa, sudah berusaha pun mungkin kan kadang-kadang apa yang kita inginkan juga belum tercapai loh, ya kan? Dan kalau sudah seperti itu ya kita pahami bahwa ya inilah yang sudah kita capai, inilah yang diberikan Allah untuk kita. Kalau saya gitu aja, jadi no regret, nggak ada penyesalan, diterima aja dengan legowo semua yang sudah kita upayakan.
Gitu kalau ibu sih. Aduh, aku jadi melo Bu dengernya. Soalnya buat teman-teman nih yang lagi berjuang apa ya, sempro lah, skripsi, kita juga merasakan tuh perjuangannya kayak ibu bilang, selain usaha doa juga gitu. Oh iya, wajib. Susahnya. Apalagi kalau masih ada orang tua, doa restu orang tua itu luar biasa. Jadi kita harus selalu memintakan doa orang tua ya. Karena saya percaya orang tua itu selalu berdoa siang malam dalam setiap helaan nafas buat anaknya, ya kan? Jadi kenapa kita tidak memanfaatkan itu ketika kita punya keinginan, ketika kita punya ikhtiar, ya kita berharap orang tua juga ikut mendoakan kita gitu. Berarti ibu percaya peran besar kesuksesan hidup ibu tuh dari orang tua ibu ya? Banget. Dan ridho Allah, ridho orang tua, ridho Allah gitu. Oh ibu. Jadi melo. Jadi ceramah ini. Kita memang lagi butuh-butuhnya diceramain. Aduh, enggak lah. Ibu juga butuh. Sama, saling diskusi aja sih, saling belajar. Saya itu juga banyak belajar loh dari mahasiswa. Oh iya Bu? Loh iyalah, justru mahasiswa itu tempat saya belajar. Bukan hanya hal-hal yang sifatnya teknologi, update teknologi. Itu kan kadang-kadang generasi X kayak saya ini malah ketinggalan. Saya belajarnya malah dari adik-adik mahasiswa, dari salsa juga ntar ya kan. Tapi hal-hal yang terkait dengan mekanisme interaksi dosen dan mahasiswa itu saya selalu belajar juga, walaupun mungkin saya nggak bisa 100% menyerap apa yang diharapkan mahasiswa terhadap dosen misalnya ya, tapi setiap saya berinteraksi itu saya berharap saya bisa memahami, karena mahasiswa juga nggak selamanya menjalani kehidupan itu smooth ya, selalu ada aja kendala-kendala. Jadi saya merasakan banget itu selama di IMAPS itu, saya merasakan bagaimana mahasiswa itu menghadapi kendala baik dari orang tua atau ekspektasi orang tua yang terlalu tinggi, yang itu kadang-kadang bikin mahasiswa stres ya kan, kadang-kadang ada juga loh seperti itu. Atau malah kekhawatiran orang tua. Dulu kita mau ngirim exchange itu, wah luar biasa kan. Banyak kan orang tua yang belum pernah melepas putra-putrinya untuk ke luar negeri. Bahkan banyak juga mahasiswa yang belum pernah ngerasain, belum pernah experiencing pergi dengan pesawat. Itu kan kita harus ajarin bagaimana nanti. Saya ingat kok dulu gimana ngajarin nanti di airport gimana ya mem, nanti gini, gimana nanti di imigrasi saya ajarin, bahkan sampai gimana memahami rute train. Kan kalau kita nggak bisa berharap bahwa sampai di sana itu mitra kita pasti akan menjemput mahasiswa kita kan. Jadi kita kan harus ensuring bahwa mereka itu nanti bisa gitu loh. Kalau sampai sana, in case kamu nggak dijemput, itu kamu harus kemana, naik tren yang seperti apa, memahami rute-rutenya. Kalau kalau mungkin saya di sini malah jarang naik MRT. Kalau di luar negeri kan kita kendaraan sehari-hari MRT ya. Kan itu harus dipahami, yang jalur hijau ini kemana, jalur merah kemana. Kalau nggak biasa kan mungkin juga tanggung kan, apalagi kalau baru datang gitu. Jadi kita siapin dulu tuh sebelum mereka berangkat. Luar biasa memang. Kadang-kadang dulu saya mikir, ini ngurus IMAP kok kayak jadi PJTKI ya. Dulu saya sempat mikir kayak gitu. Iya, kan merekrut mereka, bujukin mereka supaya berangkat exchange, kemudian ngajarin gimana nanti. Belum lagi nanti kalau dikomplain misalnya dari bukan dikomplain dari sana, siapa tahu ada yang begini begitu gitu kan, mereka pasti akan memberikan feedback. Dan kita kan juga selalu menekankan ke adik-adik mahasiswa bahwa kalian berangkat ke luar negeri exchange itu tidak hanya membawa nama diri sendiri, tapi juga membawa nama orang tua, keluarga, dan terlebih lagi membawa nama UMY, membawa nama negara. Jadi kan nggak gampang juga, kita harus memastikan bahwa adik-adik yang kita kirim itu mereka akan tetap berperilaku seperti yang kita harapkan di sana.
gitu. Jadi ya, tapi alhamdulillah so far adik-adik IMAP sangat kooperatif. Walaupun kekhawatiran itu selalu ada ya. Namanya juga, saya kadang-kadang kan menganggap mereka itu ya kayak anak saya. Saya mikir mereka kayak saya ngelepas anak saya exchange gitu. Tapi dulu ibu emang terkenal baik banget sih Bu. masa sih? Iya. Dulu waktu ada tuh pernah kita mau ngirim mahasiswa ke Taiwan kalau nggak salah. Waktu itu kan ada perbedaan pendapat antara saya dengan mahasiswa terkait jenis visa. Keluar UM-nya nggak apa-apa. Terus ternyata bener nih kejadian, begitu mereka mau berangkat itu pihak maskapai nggak mau ngelepas karena mereka belum punya tiket balik. Padahal saya udah pesan-pesan bahwa untuk visa Anda itu, visitor itu harus punya tiket balik dan mereka belum beli. Padahal itu tinggal setengah jam sebelum keberangkatan. Saya ingat banget jam 12 malam. Tantangannya ada aja ya Bu? Jam 12 malam, jam 12.30, setengah 1 malam, setengah 1 pagi harusnya mereka berangkat kalau nggak salah. Saya ditelepon dong malam-malam karena emang sengaja nggak tidur ya karena mereka bakal berangkat ber-15 atau berapa. Ternyata bener ditelepon mereka nggak bisa balik, terus nggak bisa berangkat padahal tinggal 30 menit waktunya. Akhirnya waktu itu saya kontak Pak Eko Priyo, Prof Eko Priyo itu dulu kan ke kepala Aeronya. Gimana nih? Terus ternyata duty manajernya yang waktu itu juga nggak bisa dihubungi, maksudnya nggak bisa diajak kooperatif, nggak bisa diyakinkan bahwa itu memang anak-anak mau exchange. Ya udah akhirnya saat itu juga mereka beli tiket online. Yang penting ada tiket keluar dari Taiwan waktu itu. Ya udah alhamdulillah bisa diselesaikan. Terus berangkat deh, tapi kan sport jantung juga. Iya. Berapa belas mahasiswa mau berangkat, mereka pasti udah capek ya kan. Saya nggak kebayang Bu kalau ditelepon tengah malam seperti itu, terus beritanya mengkhawatirkan itu. Iya, ya begitulah. Tapi ya alhamdulillah bisa diselesaikan. Hebat banget. Tim-timnya Aero juga luar biasa. Support, saya merasa selama saya di IMAP itu support universitas, Aero, kemudian fakultas, waktu itu Pak Yaya ya, Prof Yaya dekannya, kemudian Bu Retno sebagai Kaprodi itu luar biasa. Dan alhamdulillah kita punya komitmen yang sama ya, bahwa IP itu harus maju, kita harus bisa memberi mahasiswa itu international experience ya, dengan melaksanakan exchange. Yang tidak hanya itu loh, tantangannya mahasiswa IP itu harus mencapai skor TOEFL juga. Ada skor TOEFL juga. Iya, kalau dulu skornya 500, nggak tahu sekarang nih. Kayaknya masih sama ya. Dan itu juga untuk beberapa mahasiswa mungkin itu jadi challenge juga ya, supaya bisa tercapai. Walaupun banyak mahasiswa IP itu yang skornya sudah di atas 600 juga banyak, tapi kan kadang-kadang di masa-masa awal itu kadang kita masih ada kendala bagaimana memastikan skor TOEFL mereka supaya mereka aman dulu. Karena itu sebabnya di IP itu kita desain, kalau dulu itu kita desain program kursus. Jadi mereka ada program kursus dengan LTC, nggak tahu sekarang masih nggak ya. Jadi setiap semester mereka kursus dengan harapan dari semester ke semester itu TOEFL-nya semakin meningkat, sehingga pada saat mereka harus berangkat exchange, mereka sudah terpenuhi skor minimum waktu itu 450. Tapi kenyataannya perguruan tinggi mitra itu punya requirement sendiri dong. Ada yang minta skor TOEFL-nya 550, 500. Jadi ya akhirnya ya kita seleksi lagi yang kita kirim yang sesuai requirement mereka gitu. Terus yang aku salut banget Ibu dari IMAP sama UMY, memang betul kata Ibu, sangat-sangat disupport dari segala segi, dan juga mereka memikirkan terus bagaimana ya cara mengimprove kampus kita ini gitu. Terkadang nggak perlu mahasiswa kasih masukan atau seperti apa, tapi dari kampus sendiri dan dosen-dosennya juga sudah sangat memikirkan yang terbaik bagaimana gitu untuk kampus kita ini. Iya, alhamdulillah. Saya lihat apa yang dilakukan UMY ini luar biasa.
Kadang-kadang kalau saya bandingin kan banyak tuh teman-teman yang secara informal nanya-nanya ke saya, gimana ngembangin IP, gimana bisa bikin kerjasama, bikin MOE. Kalau MOU kan di tingkat universitas ya. Gimana kita bisa bikin MOE dengan perguruan tinggi asing. Ya saya share aja pengalaman-pengalaman karena dan saya juga pesan ke mereka bahwa support perguruan tinggi atau universitas itu sangat krusial ya, sangat vital di sini karena itu diperlukan banget. Dan termasuk keinginan strategiknya universitas sendiri untuk mengembangkan kegiatan internasionalisasinya, karena kalau prodinya pengen maju tapi universitasnya tidak mendukung kan ya tidak sinkron juga kan ya. Alhamdulillah universitas sangat, bahkan kan kita ada divisi sendiri ya waktu itu sejak lama kita punya lembaga itu kerjasama internasional gitu. Jadi kalau teman-teman memilih universitas itu penting banget ya Bu untuk memilih yang univnya juga mendukung kemajuan mahasiswanya itu sendiri. Iya. Menurut Ibu, IMAPS pilihan yang tepat nggak untuk tepat teman-teman banget yang mau internasional? Tepat banget. Keren, IMAP itu keren. Lihat dulu dong dosennya sekeren ini, gimana muridnya kan teman-teman. Itu kan karena inputnya juga loh Salsa. Input kita bagus, jadi sebetulnya kan itu kayak kayak interaksi antara mahasiswa-mahasiswanya yang keren, yang luar biasa, dilihat dari semangat mereka, dari kemampuan mereka, dan alhamdulillah juga didukung dengan sistem yang bagus, dengan sarana yang bagus ya. Alhamdulillah bisa tercipta IMAP seperti yang sekarang ini. Prodi manajemennya juga sudah, prodi manajemen kita kan sudah unggul. Unggul itu beyond A ya. Dan prodi manajemen kita sudah AUNQA certified, artinya alumni kita itu kualifikasinya sudah bisa disamakan dengan perguruan tinggi unggul se-Asia Tenggara. Wah, tepuk tangan loh. Iya, itu luar biasa juga itu perjuangan untuk mencapai AUNQA. Setahu saya sekarang kita sedang mengejar akreditasi lagi nih, akreditasi internasional, akreditasi FIBA kalau nggak salah. Nanti mungkin bisa dieksplor lebih jauh, didiskusikan dengan Pak Radian ya yang mendalangi, mengomandanin gitu. Ibu seneng banget nih kita bisa sharing-sharing sama Bu Indah tentang seneng juga bisa ketemu Salsa yang cantik, yang smart. Semoga untuk teman-teman semua yang sedang menjalani kuliah bisa dilancarkan ya Bu prosesnya. Amin ya rabbal alamin. Semangat ya yang lagi berjuang untuk skripsi, untuk toganya, untuk ijazah kesarjanaannya, semangat. Terus berusaha, terus struggle dan berdoa pada Allah dan minta restu pada orang tua, jangan lupa ya. Iya Ibu, makin semangat deh kita disemangatin sama Bu Indah ya teman-teman. Semangat dong ya. Makasih banyak Ibu untuk waktunya. Sama-sama. Semoga dapat berbincang kembali di lain waktu. Oh boleh, amin. Ngopi, ngobrolin perkuliahan IMAPS on the road. On the road. Makasih Bu Indah. Sama-sama. Terima kasih Salsa. Sukses ya kuliahnya juga. Terima kasih Bu.